balik lagi di konten anti miskin dan sekarang gue mau nge-review apa dan datang ke tempat apa, langsung aja ikutin gue karena ini tempatnya ada di Jakarta Selatan di daerah Fatmawati. Gue kasih clue, gue akan bikin konten tentang gini-gini nih, menusuk-nusuk tangan dengan tinta. Waduh, ayo kita ikutin, kita ke satu tempat studio tato, ayo. Dan sekarang gua udah bersama pemilik, penanggung jawab dan orang di balik Black Diamond Tattoo Parlor, benar ya? Betul Bang. Ada Mas Erik. Gimana kabar Mas Erik? Baik. Baik ya? Baik selalu. Jadi lu nih adalah orang yang bertanggung jawab dengan adanya studio ini. Kita pertanyaan yang pertama, ini apa alasannya lu buka studio? Bisnis lah Cok yang pasti pertama. Betul sih, betul sih. Iya. Yang pertama bisnis, yang kedua passion gua. Karena gua punya passion di seni dan gua saat ini mendalamkan di dunia tato. Jadi inilah bisnis dan passion gua. Oke. Dan ini menarik ya jawabannya, ada bisnis dan ada passion. Berarti ini bukan cuma sekedar hobi, tapi hobi yang ada bisnisnya. Kalau ada bisnis berarti ada profesionalisme. Berarti lo ini lu bawa standarnya standar profesional. Oh iya pasti. Apa aja sih? Nggak gini, mungkin teman-teman yang nonton mungkin ada yang nggak terlalu ngerti kan kalau tato itu. Sebenarnya standar SOP tato yang seharusnya itu bagaimana? Yang pasti standar SOP yang pertama clean, healthy. Ya. Itu sih yang pasti ya. Itu yang pastinya udah nggak mungkin kita pungkirin lagi. Jadi dua itu udah pasti harus dijalanin. Yang lainnya mah pelengkap lah. Iya. Dan kenyamanan tentunya di sini. Oh iya, kalau kenyamanan itu pasti. Nah tapi gue mau nanya nih Rick, lu nih siapa berani-beraninya buka studio tato? Lu dulu pertama kali nato kapan? Udah berapa tahun? Dan apa sih istilah profil CV? Apa sih istilah kalau tato? Profil sih. Profil lu itu? Iya, jadi gue tuh pertamanya gue kuliah emang gue di seni rupa. Gue tadinya desainer grafis man. Iya. Desainer grafis, gue kantoran. Iya. Tato tuh tadinya cuman sebagai hobi. Dan ternyata gue nggak cocok di kantoran, Cok. Gue nggak cocok di kantoran. Gue pertama tato itu gue dari SMA, Cok. Anjing. Yoi, gue tato SMA kelas 2. SMA kelas 2 tuh gue tatoan karena memang gue udah suka tato, men. Dan lu memandangnya sebagai art ya? Gue memandangnya sebagai art. Art dan fashion. Art dan fashion, Art dan fashion. Benar. Dan akhirnya berjalan di tahun 2007. Di tahun 2007 gue mulai membuat tato itu salah satu pemasukan di luar kantoran gue. Di tahun 2012 gue akhirnya memutuskan untuk totalitas di tato. Oke, dan itu lu pertama kali nato di Indonesia. Iya, di Indonesia. Emang ada negara lain? Ada negara lain. Ada negara lain. Di tahun 2018, tahun 2018 gue ke Kuwait. Oke. 2019 gue di Kamboja, Malaysia, Thailand. Oke. Gue tur 3 negara itu. Dan sampai sekarang pun gue masih ada panggilan-panggilan ke sana, cuman karena klien-klien lo yang masih di sana ya? Masih ada panggilan-panggilan buat ke sana, cuman karena gue lagi sibuk ngurusin studio gue, jadi ya gue berharap mereka yang datang. Iyalah, karena capek nomaden ya bro. Asli. Berarti bisa ya kalau misalnya teman-teman datang ke sini, cuman mau ngobrolin konsep, baru nanti eksekusinya besoknya aman? Aman. Malah lo menganjurkan kayak gitu? Gue menganjurkan lebih kayak gitu. Iya, supaya bagus di dia dan bagus di gua pastinya. Oke. Karena nama baik gue di mana-mana itu, men. Benar, dan karya lo kan nempel selamanya. Iya, itu dia makanya gue bilang nama baik gue kemana-mana itu. Jalan-jalan, men. Asli. Kalau emang jelek, setiap ditanya siapa yang bikin Erik. Ya jelek yang bikin Erik, buset dah. Itu gue mempermalukan nama gue, Cok. Gila kan. Jadi sebenarnya memang pilihan sih terserah di Anda. Tapi yang tukang tato juga punya pertanggungjawabannya. Punya pertanggungjawaban kepada seninya lah. Iya, betul. Iya. Seni dan nama baik pastinya. Iya, betul. Dan dari tingkat kenyamanan, nanti lo lihat aja sendiri dari tayangan tadi juga ini nyaman banget, tempatnya cukup luas. Dan kalau misalnya lo pengen cari makanan, ini yang menarik, di bawah ini ada tempat makan. Yoi. Ya. Jadi di bawah ini ada tempatnya namanya adalah Jiro. Jiro ini tempat
tempat apa? Ramen ya, dia jual ramen. Dia ramen, dia kopi ramen. Jadi di sini ada ramen, ada nasi goreng juga. Buat yang mau makan nasi. Jadi buat lo yang nggak ngerti nih, jadi kalau tato tuh tergantung tatonya, tapi biasanya lebih dari 1 jam biasanya. Dan kadang kan yang namanya lapar kan bisa datang kapan aja. Jadi kita bisa pesan di bawah. Iya, dan harus fit juga, men. Oh iya benar. Lo harus fit juga, lo harus makan dulu, lo juga harus istirahat yang cukup. Iya. Dan kalau bisa lo jangan beraktivitas berat sebelum lo nato. Betul, betul. Yang pasti sih harus makan dulu supaya stamina lo fit, men. Benar. Karena saya pernah coba waktu itu dalam keadaan setengah sadar, nato tidak kuat, tiba-tiba saya menjerit-jerit. Terus kalau range harganya nih? Oh, range harga di sini. Supaya mungkin teman-teman nanti bisa siap-siap gitu kan? Iya, untuk range harga di sini masih 1 juta kok, masih murah per jam. 1 juta per jam? Iya, 1 juta per jam. Tapi dengan semua benefit yang tadi lo bilang ya? Iya, betul. 1 juta per jam itu udah free tato aftercare, free touch up dan perawatan. Itu udah free banget. Jadi menurut gua itu suatu hal yang... Dan tingkat standarisasi SOP yang sangat tinggi. Jadi menurut gua worth it ya? Worth it banget. Mas Erik, tapi kalau gua kesini, kalau ngobrol-ngobrol doang kan tidak asik dong kalau saya cuma ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya kesini juga ingin ditato. Nanti kita akan lihat proses tatonya gimana, jadi check it out. Tapi jangan lupa juga lo datang aja ke Black Diamond Tattoo Parlor. Karena di sini keren banget, standarnya tinggi, tato artisnya juga semua berpengalaman. Lo terima cover up juga? Oh iya, gue terima cover up juga. Itu juga termasuk salah satu sumber yang paling banyak ya, rezeki paling banyak. Iya, apalagi yang nama-nama pacar. Nama pacar, nama mantan istri, mantan suami. Iya, itu Anda sering sekali ya kabar-kabar. Ya mungkin ada yang baru cerai, silakan ke sini. Iya, yang baru cerai bisa cari tato. Yoi, bisa cari tato. Dulu di cover nih bisa tato permanen dan temporary boyfriend. Betul. Gokil. Kalau gitu kita langsung aja. Boyfriend. Nanti kita bakal kalau gue syuting prosesi dari mulai SOP, mulai tatonya apa buat teman-teman aman ya? Aman. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke bagian tato. Nah, jadi sebenarnya guys, sebelum gue kesini, kita 4 atau 5 hari kita udah ketemu, dan pada saat kita ketemu itu kita ngomongin konsep. Di konsep itu sistemnya gue cerita apa yang gue mau, gue cerita yang ada di ngawang-ngawang gambaran gue gimana, gue kasih beberapa referensi tato, gue tunjukin ke Erik, terus Erik ngeliat, dia coba nangkep apa yang gue inginkan, dan akhirnya Erik menuangkan apa konsep gue itu ke dalam sebuah gambar. Iya, dan jadilah gambar di sebelah kanan ini. Dan ini prosesnya berapa lama, Rik? Prosesnya kalau untuk proses sampai jadinya sih tiga harian. 3 harian kurang lebih lah ya. Tapi itu include dalam service juga nggak? Oh iya, saat ini kita masih konsul itu masih gratis yang makanya lu cepet-cepet dah konsul sama gue karena gue masih kasih gratis, nanti taunya gue kasih bayar aja. Nah biar lo ngerti konsulnya sedetail apa, bener-bener detail. Misalnya lu datang nih gak punya gambaran apapun, lu ngobrol sama tato artisnya, nanti lu akan mulai diarahin. Mungkin dimulai dari lo suka gambar apa. Nih sekarang lo lihat di gambar gue nih. Jadi gue awalnya konsep gue tuh gue pengen ada sayap malaikat. Cuman akhirnya kita ngobrol-ngobrol, konsep gua ini sayap burung tapi yang setengah busuk, decaying kalau bahasa Inggrisnya, yang setengah membusuk. Dan burungnya ini juga pemilihan burungnya burung apa, sumpah gua nggak bohong, kita ngobrol lama tuh. Asli. Antara crows atau raven. Karena itu ternyata beda. Dan ini akhirnya sayapnya sayap crows. Karena kalau crows itu pemakan bangkai, dia punya ingatan yang kuat. Cadas banget, itu sesuai dengan apa yang gue mau. Jadi bahkan pemilihan burungnya, pemilihan jenis sayapnya itu diceritain. Kenapa gue pilih yang setengah busuk decaying begini, karena ini maksudnya nggak ada orang yang sempurna gitu. Jadi gue kayak punya 2 kepribadian 50-50. Ada kesempurnaan tapi ada ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaannya mengisi kesempurnaannya sehingga menjadi sebuah karya yang indah. Dan ini kita lihat, ini ada gambar mata di sini. Ini representasinya Erik bagus banget. Karena di sini ada tulisannya Fortus Fortuna Adiuvat. Ini bahasa Latin, intinya yang kuat dia yang menang.
kebahagiaan cuma untuk orang yang berani. Jadi ini mata, dan ini nanti itu semana tuh kira-kira, Rik? Iya segini, pergelangan sampai dengan siku. Nanti yang bagian sininya di sini juga? Di sini. Dia akan fokus di sini. Dia akan fokus di sini. Ini kira-kira berapa jam, Rik? Kurang lebih 6 jam lah ya. Kurang lebih 6 jam kurang ya? jam. Itu kalau slow ya? Kurang kalau lebih, santai ya? iya. Oke, jadi kalau lu mau nato tapi nggak ada konsep, santai aja, datang aja men. Datang aja men, jangan takut. Lo datang aja ngobrol, mumpung konsultasinya masih free. Masih free, lo bisa ngobrol dan eksekusinya nggak harus hari ini. Nih kalau lo mau lihat lebih jelas nih, ini. Nah, ini gue lagi break tato, dan ini kita lihat tuh di luar udah semakin malam, udah hujan juga, dan ini kita lagi break udah hampir 2 jam. 2 jam masih jadi segini, masih ada lanjut sampai atasnya dan masih ada di sini. Jadi ini tentunya sebuah proses yang panjang, tapi nggak berasa udah mau 2 jam karena memang gue di sini lingkungannya juga nyaman, AC-nya juga cukup dingin. Dan ada entertainmentnya, kita bisa milih apa aja di sini. Kita bisa internetan, kita juga bisa dengar lagu dan yang lain-lain. Dan yang paling penting kalau lagi break, kita mau cari makanan, lo nggak usah ojek-ojek online atau GoFood atau GrabFood atau apapun itu, karena di lantai bawah sudah ada tempat makannya. Ini dia. Nih kalau kita lihat tadi ini udah nggak terlalu getar, dan udah ada lumayan getar. Ini lo kenapa nih kalau tremor gini? Sebenarnya bukan tremor, cuman bawaan dari mesin aja, getaran mesin yang masih ke bawah di sini. Karena lo 4 jam. Karena 4 jam gue pegang mesin kan. Getar. Jadi memang dia harus ini. Tapi menurut gue ya, ini gue harus bilang, ini gue punya tato banyak ada di sini. Ini adalah salah satu tato, bukan salah satu, ini tato paling detail yang gue punya. Yang menarik di sini, walaupun ini 4 jam, ini sakitnya gila banget men. Itu lo jarumnya pakai jarum apa? Jarum 3 men. Jarum 3. Oh iya. Itu untuk detail. Dan lo tahu ini tadi si Eric, dia tuh ada bekas mesinnya, jadi dia tangannya agak goyang. Dan tadi lo kena tato ya, tadi kuku lo? Sedikit. Itu udah biasa terjadi ya? Iya, karena goyang tadi. Oke. Oke, kalau gitu thank you. Dan ini tato gua. Langsung aja kita lihat nih.